Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rusli Monoarfa, dalam program Sahabat Galilea. Saya berharap supaya program Sahabat Galilea ini akan menjadi sesuatu yang saudara butuhkan setiap hari. Dan saya berharap juga saudara mendapatkan manfaat dari Sahabat Galilea. Dan karena itu saudara bisa menulis di kolom komentar. Dan saudara kalau ingin bersaksi, saudara juga bisa menghubungi admin di 0813-8161-3924. Saudara, mari kita siapkan diri kita sebagaimana biasanya. Kita ambil saat teduh, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang bersyukur buat kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa, yang menjaga kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami, serta memberkatinya sehingga kami bisa melewati malam yang penuh dengan misteri. Dan kami ada di hari ini, kami percaya hari ini adalah hari yang sudah ditentukan Tuhan untuk kami jalani. Dan kami mau berjalan bersama Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh sahabat Galilea supaya mereka semua mendapatkan manfaat dari tayangan ini. Dan firman Tuhan yang akan kami baca ini akan termaterai dan menjadi rema dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi pelita bagi hidup kami. Roh Kudus memberikan penjelasan, memberikan hikmat, memberikan pengurapan kepada kami. Supaya apa yang kami dengar, kami baca, kami mengerti dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Amsal 19 ayat 21 dikatakan begini. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tentu setiap orang pasti memiliki rencana atau rancangan bagi kehidupannya di masa depan. Betul? Karena itu berbagai upaya dilakukan supaya segala rencana dan keinginan itu terwujud. Siapapun kita pasti tidak ingin gagal. Betul? Siapapun kita pasti tidak ingin gagal. Kegagalan seringkali menjadi momok yang sangat menakutkan bagi semua orang. Nah, sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut dengan kegagalan asal kita menyerahkan segala rencana hidup kita kepada Tuhan. Rasul Paulus menasihati, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara bisa baca itu dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Sebab karena kehendak Tuhanlah segala sesuatunya dapat terjadi. Amin. Jika rencana dan kehendak kita selaras dengan kehendak Tuhan, pasti semuanya akan terlaksana. Sebab seperti yang tertulis dalam Ayub 42 ayat yang kedua, engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, ketakutan itu adalah tanda bahwa seseorang itu ragu dan tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Ketakutan adalah siasat iblis untuk membelenggu kita sehingga kita enggan untuk melangkah.
Saudara, jika Yosua dan Kaleb terus dihantui oleh ketakutan, mereka berdua tidak akan pernah menginjakan kakinya dan menikmati tanah perjanjian, yaitu Kanaan, seperti yang dialami oleh 10 pengintai lainnya. Iya kan? 10 pengintai lainnya, teman mereka, yaitu ya kan mereka ada 12 kan. Nah, 10 tidak menginjakan kakinya di tanah Kanaan, tetapi hanya Yosua dan Kaleb. Oleh karenanya kita harus bisa mengalahkan rasa takut itu dan mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Kalahkan rasa takut dengan cara percaya kepada kuasa Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud. Amin. Ya. Kaleb dan Yosua, mereka mengalahkan ketakutan mereka. Berbeda dengan 10 pengintai lainnya. Mereka dihantui oleh ketakutan. Ya. Mereka bahkan mendramatisir ketakutan itu. Nah, saudara, di Mazmur 118 ayat 6, di sana dikatakan Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Demikian Daud, saudara. Dan adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Di dalam Kejadian pasal 18 ayat 14 bagian A, saudara bisa baca di sana. Jadi, jika kita sadar bahwa kita ini tidak sendiri dalam menjalani hidup ini, tetapi ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita dengan kuasanya yang tidak terbatas itu, maka kita akan berani menghadapi apapun dalam hidup ini. Kepada Yosua Tuhan berfirman di dalam Yosua pasal 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sudah bisa lihat dalam Yosua pasal 1 ayat 5. Jika kita senantiasa berjalan bersama Tuhan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Termasuk kegagalan. Jangan takut gagal. Amin. Orang yang berhasil bukan orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah takut menghadapi kegagalan, yang selalu mencoba setiap kali mengalami kegagalan. Karena itu saudaraku yang kekasih, saya tegaskan sekali lagi, jika kita senantiasa berjalan bersama Tuhan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Mengapa? Sebab roh yang ada di dalam saudara dan saya lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini, termasuk roh kegagalan. Hidup tanpa campur tangan Tuhan, itulah sumber ketakutan. Karena itu biarlah kita senantiasa hidup dalam penyertaan Tuhan. Setiap pagi, saudara bangun pagi, saudara ikuti tayangan Galilea ini, maka saudara akan selalu mengalami damai sejahtera dan tidak akan dikuasai oleh ketakutan. Roh Kudus yang ada dalam hidupmu itu lebih besar dari apapun yang ada dalam dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan untuk tidak takut terhadap apapun, termasuk kegagalan. Karena itu kami mau berjalan bersama Tuhan. Sebab tidak ada rancangan-Mu yang gagal. Ketika kami tidak melibatkan Engkau, maka itulah awal dari kegagalan kami. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Kami butuh Tuhan.
Dan Tuhan kiranya menyertai kami di sepanjang hari ini. Memberkati apa yang dikerjakan oleh seluruh subscriber Galilea Network dan seluruh sahabat Galilea. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Mereka semua terpelihara, tidak sakit-sakitan, tidak celaka, tidak kekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada